Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Kurniawan SEMSI serta teman-temanku sekalian. Di sini saya dan rekan-rekan saya ingin menjelaskan sedikit atau mempresentasikan analisis lingkungan eksternal, lebih tepatnya di PT Indofood. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ilham Syahputra dari kelompok 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu lingkungan eksternal, dan selanjutnya materi-materi yang lain akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Alright, bisa teman-teman lihat di sini ada produk-produk dari Indofood yang sangat-sangat familiar yang bisa kita lihat di lingkungan seperti di minimarket dan sebagainya. Balik ke pembahasan tadi, apa itu lingkungan eksternal? Menurut Robbins dan Coulter 1999 dalam Margorella 2012, lingkungan adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, lingkungan eksternal adalah faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi pilihan arah dan tindakan suatu perusahaan serta mempengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Nah, apa itu lingkungan eksternal di PT Indofood? Nah, sebagian perusahaan raksasa di industri makanan, Indofood tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan eksternal. Faktor-faktor ini yang berada di luar kendali manajemen sangat mempengaruhi strategi operasional dan keberlanjutan bisnis di Indofood di masa depan. Nah, penjelasan materi selanjutnya akan saya berikan ke rekan-rekan saya yang lain. Baik teman-teman, perkenalkan saya Novita Sari. Di sini kita akan masuk ke pertimbangan legal. Jadi, ini adalah aturan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah yang sifatnya wajib dipatuhi oleh perusahaan. Aturannya bisa berupa ketenaga kerjaan, keamanan produk maupun perpajakan. Kalau kita ambil contoh di Indofood, perusahaan ini harus mengikuti beberapa regulasi seperti yang pertama, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, atau biasa kita kenal dengan istilah BPOM. Jadi, BPOM inilah yang mengawasi terkait standar keamanan dan kualitas produk makanan. Nah, aturan dari BPOM itu yang memastikan bahwa produk Indofood aman dan berkualitas sebelum dijual ke konsumen, sehingga konsumen tidak akan mengalami kerugian disebabkan oleh mafia-mafia produk industri. Yang kedua ada peraturan ketenaga kerjaan, misalnya soal upah minimum dan hak-hak buruh. Jadi perusahaan nggak bisa seenaknya dalam menggaji atau memperlakukan karyawan. Yang ketiga ada undang-undang persaingan usaha, supaya PT Indofood tidak melakukan praktik monopoli atau merugikan pesaingnya. Dan yang terakhir ada soal kebijakan pajak. Misalnya pajak perusahaan dan PPN yang tentu saja wajib dibayarkan sesuai aturan negara. Jadi bisa kita simpulkan, aspek legal ini penting banget nih, supaya perusahaan tetap bisa beroperasi dengan baik, menjaga kepercayaan konsumen, karyawan, dan tetap sesuai dengan aturan pemerintah. Teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya, ada beberapa foto yang saya lampirkan. Ini adalah bukti PT Indofood yang memiliki label halal dan izin beredar. Bisa mudah mengenalinya dengan lihat kemasan di produk Indomie. Kalian sudah bisa menemukan label halalnya. Perkenalkan, nama saya Agung Andrian dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah kondisi ketersediaan sumber daya manusia atau dalam kurung SDM yang meliputi jumlah beberapa banyak tenaga kerja, kualitas apakah mereka punya kemampuan sesuai kebutuhan, keterampilan, skill khusus yang dibutuhkan, dan biaya tenaga kerja, gaji atau upah yang harus dibayarkan. Ada 3 pasar tenaga kerja. Yang pertama, ketersediaan SDM.
PT Indofood menghadapi tantangan dalam mencari tenaga kerja untuk pabrik yang berada di daerah terpencil. Di wilayah tersebut biasanya jumlah tenaga kerja terbatas, sehingga perusahaan kesulitan merekrut karyawan yang cukup untuk operasional. Yang kedua, keahlian khusus. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan khusus, misalnya ahli riset pangan, ahli gizi, dan insinyur. Tenaga kerja seperti ini tidak mudah ditemukan karena butuh pendidikan dan keahlian tertentu. Tanpa tenaga ahli ini, inovasi produk dan efisiensi produk bisa terhambat. Yang ketiga adalah upah kenaikan. Upah ini secara langsung menambah biaya operasional perusahaan. Bagi Indofood yang memiliki banyak pabrik dan karyawan, kenaikan upah bisa berdampak besar pada total biaya produksi. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas, keuangan perusahaan bisa menurun. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nia Suci. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tanggapan PT Indofood dalam menanggapi masyarakat. Harapan, opini, nilai, dan tren sosial yang mempengaruhi citra dan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, opini publik dan tren sosial sangat memengaruhi PT Indofood. Jadi perusahaan itu harus apa sih? Yang pertama, menanggapi isu kesehatan. Teman-teman pernah nggak sih dengar kritik kalau mie instan kebanyakan MSG? Atau tahu nggak kalau kemasan makanan instan bisa menghasilkan banyak sampah plastik? Nah, hal-hal seperti itu nunjukin kalau sekarang masyarakat makin peduli sama kesehatan dan lingkungan. Itu sebabnya Indofood juga dituntut bikin produk yang lebih sehat. Misalnya, mie instan rendah garam dan tanpa MSG. Yang kedua, bertanggung jawab pada lingkungan. Selain itu, masyarakat juga berharap perusahaan bisa ramah lingkungan. Contohnya, dengan mengurangi plastik sekali pakai dan pakai kemasan yang bisa didaur ulang. Dan yang terakhir ialah mengimplementasikan CSR. Terus ada juga tanggung jawab sosial perusahaan Indofood. Jadi perusahaan Indofood punya program CSR, misalnya kasih beasiswa, bantu sekolah, sampai ngasih bantuan ke daerah bencana. Di slide berikutnya, ada dua hal nih tentang Indofood. Di foto pertama, produk Supermie Nutrini yang udah tanpa MSG dan tanpa pengawet. Jadi, Indofood sekarang juga mikirin kesehatan konsumennya. Dan di foto kedua, kegiatan sosial karyawan Indofood melalui program CSR. Hal ini menegaskan bahwa Indofood bukan hanya fokus pada bisnis, tapi juga aktif dalam berkontribusi kepada masyarakat. Jadi, Indofood berusaha menjaga keseimbangan antara menghadirkan produk sehat sekaligus menjalankan tanggung jawab sosial. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang serikat pekerja. Di sini serikat pekerja mewakili karyawan dan dapat dinegosiasi terkait dengan upah, tenaga kerja, dan kondisi kerja. Tujuan diskusi yang pertama, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Karyawan ingin memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan kondisinya lebih baik. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dengan kondisi kerja yang baik, karyawan dapat lebih produktif dan termotivasi. Dan yang ketiga, membangun hubungan yang baik. Diskusi ini bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis antara karyawan dan manajemen. Contoh hasil diskusi. Yang pertama, perjanjian kerja karyawan. Hasil diskusi bisa berupa perjanjian yang kolektif tentang karyawan dan menguntungkan karyawan. Yang terakhir, program pengembangan karyawan. Perusahaan mungkin sepakat untuk menyediakan pelatihan dan pengembangan karir. Baik, saya di sini akan membahas tentang pemegang saham. Pemegang saham adalah individu atau lembaga yang memiliki saham dalam sebuah perusahaan. Mereka memiliki hak untuk mengambil sebuah keputusan strategis seperti menyetujui rencana bisnis, memilih direksi, dan mengawasi laporan keuangan. Dalam konteks PT Indofood, pemegang saham memiliki peran sangat penting dalam menentukan arah bisnis, strategi pertumbuhan, dan kebijakan operasional perusahaan. Mereka juga menuntut profitabilitas tinggi atau keuntungan yang memadai, dan pertumbuhan bisnis yang konsisten, yaitu peningkatan penjualan, pangsa pasar, dan nilai perusahaan. Oke, selanjutnya ada persaingan. Persaingan adalah tekanan dari perusahaan sejenis atau produk pengganti yang mempengaruhi strategi bisnis dan pangsa pasar.
Indofood menghadapi persaingan ketat dari berbagai pihak. Misalnya yang pertama ada pesaing langsung. Indofood harus berhadapan dengan perusahaan besar seperti Mayora dengan produk mie gelas dan Wings Food dengan produk mie sedap. Persaingan ini sangat ketat karena mereka menawarkan harga kompetitif, kualitas rasa yang beragam, serta strategi promosi yang agresif. Akibatnya, Indofood harus terus berinovasi agar tetap bisa mempertahankan pangsa pasar Indomie sebagai market leader. Yang kedua ada pesaing dari luar negeri. Banyak nih kita temui produk impor seperti mie instan asal Korea. Contohnya Samyang, Nongsim. Nah, itu adalah produk yang semakin diminati konsumen, khususnya kalangan muda. Produk ini menawarkan keunikan rasa pedas dan cita rasa internasional, sehingga Indofood perlu menyesuaikan tren dengan menghadirkan varian baru. Yang ketiga ada produk lokal. Produsen skala kecil dan menengah juga menjadi tantangan karena mereka sering menawarkan harga yang lebih murah dan menargetkan pasar lokal tertentu. Hal ini dapat membuat Indofood harus menjaga kualitas sekaligus mengatur strategi distribusi agar tetap unggul di semua segmen. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pelanggan. Pelanggan itu sangat penting karena konsumen yang membeli produk atau jasa dan menentukan sukses tidaknya sebuah perusahaan melalui preferensi atau kepuasan mereka sendiri. Perilaku konsumen juga selalu berubah-ubah. Jadi, perusahaan Indofood harus pintar menyesuaikan keinginan konsumen, yaitu yang pertama di sini ada mengikuti tren rasa. Misalnya, perusahaan Indofood ini meluncurkan varian terbaru dari rasa Indomie seperti rasa sate padang dan ayam pop supaya konsumen tetap tertarik. Dan yang kedua di sini ada menjaga kualitas dan harga. Produk harus enak tapi harganya juga harus tetap terjangkau. Dan yang terakhir di sini ada mendengarkan umpan balik atau bisa kita sebut feedback ya. Keluhan atau saran konsumen di media sosial harus ditanggapi supaya mereka merasa kayak diperhatikan dan tetap menjadi konsumen yang loyal. Jadi ya, pelanggan bukan hanya pembeli tapi juga penentu keberhasilan perusahaan tersebut. Bisa dilihat di slide ini ada seorang food vlogger dan YouTuber dengan lebih dari 3 juta subscriber yaitu Tasya Atasya. Beliau dikenal sering mereview berbagai makanan, termasuk produk-produk dari perusahaan Indofood ini. Nah, salah satu cara membangun kepercayaan pelanggan adalah melalui review positif dari orang yang berpengaruh. Hal ini membuat konsumen lainnya lebih percaya dan tertarik untuk mencoba. Jadi ya, intinya selain menjaga kualitas produk, perusahaan juga perlu dukungan promosi dari influencer untuk memperkuat citra di mata pelanggan. Materi selanjutnya saya akan membahas mengenai teknologi yang ada di PT Indofood, perkembangan alat, sistem dan inovasi baru yang dapat meningkatkan efisiensi, produksi dan pemasaran. Perkembangan teknologi memaksa Indofood untuk terus berinovasi. Contohnya, otomatis pabrik, menggunakan robot dan mesin otomatis untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua, e-commerce, memanfaatkan platform digital seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain untuk memperluas jangkauan distribusi. Dan yang terakhir ialah media sosial, digunakan untuk kampanye, pemasaran interaktif, dan membangun hubungan dengan konsumen muda. Dan bisa kalian lihat, di bawah ada foto PT Indofood sedang melakukan produksi dengan menggunakan mesin-mesin canggih. Dan pastinya PT Indofood sebagai perusahaan besar tentu harus terus berinovasi dalam proses produksinya. Dan teman-teman bisa bayangin kalau dulu proses produksi makanan banyak dilakukan manual. Sekarang di Indofood sudah sangat berbeda. Mesin-mesin canggih digunakan untuk mempercepat proses pengemasan, tapi tetap ada karyawan yang mengawasi agar kualitasnya terjamin. Jadi antara teknologi dan manusia itu saling melengkapi. Di penjelasan terakhir ini ada peristiwa tidak terduga. Peristiwa tidak terduga adalah kejadian di luar kendali perusahaan seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau pandemi yang mengganggu operasional kerja. Nah, maksudnya di sini adalah ada hal-hal besar yang tidak bisa kita kontrol, tapi bisa berdampak langsung pada jalannya perusahaan tersebut. Indofood juga sangat rentan terhadap peristiwa tidak terduga seperti
Yang pertama di sini ada bencana alam. Gangguan pada pasokan bahan baku misalnya gandum. Akibat kekeringan atau banjir di negara produsen. Jadi, kalau negara penghasil gandum kena banjir atau kekeringan, otomatis stok bahan baku Indofood ikut terganggu. Dan yang kedua di sini ada pandemi atau COVID-19. COVID-19 ini menyebabkan perubahan perilaku belanja konsumen dan gangguan rantai pasok. Contohnya, waktu COVID-19 orang jadi belanja berbeda, lebih pilih barang pokok dan distribusi barang juga banyak terhambat. Krisis ekonomi. Dan yang terakhir yaitu ada melemahnya daya beli masyarakat yang mempengaruhi penjualan produk. Artinya, kalau ekonomi lesu, masyarakat lebih hemat dan produk Indofood jadi lebih sulit terjual. Jadi, ini adalah salah satu contoh peristiwa tidak terduga yang dialami Indofood, yaitu kebakaran pabrik di Tangerang pada tahun 2021. Kebakaran ini cukup besar hingga membuat pabrik ludes terbakar. Dampaknya bukan hanya kerugian materi, tapi juga bisa menghambat produksi dan distribusi pada produk tersebut. Kejadian ini menunjukkan bahwa risiko operasional bisa datang tiba-tiba dan kapan saja. Perusahaan harus siap dengan langkah penanggaan darurat pada perusahaan tersebut. Nah, dari penjelasan rekan-rekan saya tadi, bisa kita simpulkan bahwa lingkungan eksternal adalah kekuatan yang sangat berpengaruh bagi Indofood dengan memahami dan beradaptasi terhadap regulasi, teknologi, dan preferensi konsumen dan persaingan. Indofood dapat menjaga posisinya sebagai pemimpin pasar dan terus bertumbuh di masa depan. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Mungkin ada salah perkataan atau ucapan dari lisan yang kurang dimengerti oleh teman-teman. Saya mohon dimaklumi. Sekian dari penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.